Selamat berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala ke-28 dengan tema Kasih Setia Tuhan. Didasari dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Dalam Perjanjian Lama ada dua perkataan yang dipakai untuk melukiskan kasih Allah. Kata yang pertama, kata kasih karunia. Kata yang kedua adalah kasih setia. Apa bedanya kasih karunia dan kasih setia? Kasih karunia artinya bahwa Allah selalu yang pertama-tama melakukan kasih. Allah yang berinisiatif menyatakan kasih. Allah menerima orang yang dikasihi apa adanya, bukan sebagaimana mestinya. Roma pasal yang kelima ayat 6-12. Allah mengasihi umatnya bukan karena umatnya lebih baik dari bangsa-bangsa lain, bukan karena umatnya memenuhi syarat untuk menjadi umat Allah. Allah mengasihi umatnya sebetulnya umatnya tidak layak untuk dikasihinya. Namun Allah mengasihi mereka. Inilah yang disebut kasih karunia. Kata yang kedua, kata kasih setia. Artinya sekali Allah mengasihi umatnya, Allah selalu tetap mengasihi umatnya. Karena Allah setia akan perjanjiannya. Allah setia dalam menyatakan kasih-Nya. Kita juga dapat melihat di dalam sejarah bangsa Israel, berulang-ulang umatnya tidak setia kepada Allah. Mereka berpaling dari Allah. Mereka ikut berhala-berhala asing. Mereka dikatakan sebagai bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Tetapi Allah tetap setia kepada mereka. Inilah yang namanya kasih setia. Dalam Perjanjian Lama, ungkapan Allah yang penuh kasih setia sangat jelas. Misalnya dalam Yesaya pasal 63 ayat ke-7. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Mazmur 118 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih setia Tuhan berhubungan dengan kebaikan Tuhan kepada umatnya, khususnya pemeliharaan Allah kepada umatnya. Jika kita perhatikan mengapa Yeremia mengatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan dan tak habis-habisnya rahmat-Nya, karena Yeremia ingin kembali mengingatkan bangsa Israel akan pemeliharaan Allah, akan kasih setia Allah kepada mereka. Yeremia dan umatnya pada waktu itu sedang dalam masa pembuangan. Waktu itu bangsa Israel telah kehilangan harapan. Secara manusiawi umat Israel sebenarnya sudah tamat riwayatnya. Mereka tidak memiliki negara lagi. Kota Yerusalem dengan baitnya yang megah sudah dihancurkan. Bahkan mereka hidup sulit, hidup menjadi budak di tanah asing. Nabi Yeremia mengingatkan bangsa Israel bahwa kasih setia Tuhan masih tetap ada dan tidak pernah habis. Seringkali kasih setia Tuhan dilupakan banyak orang. Memang dengan mudah kita mengingat kasih setia Tuhan tatkala kita senang, tatkala seolah-olah hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah dan mengatakan Allah itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bisakah kita mengatakan hal yang sama tatkala kita sedang dalam masa yang sulit?
Sebenarnya, apa yang dikatakan oleh Yeremia bukanlah perkataan basa-basi, tetapi suatu keyakinan iman akan kasih setia Tuhan yang terus-menerus dan tidak pernah ada habis-habisnya. Saat ini entah sampai kapan, kita tidak tahu. Kita sedang dalam masa elit alias ekonomi sulit. Dari satu krisis ke krisis yang lain. Keadaan di masa pandemi ini suatu keadaan yang tidak menentu. Harga barang-barang, khususnya bahan-bahan pokok, sudah melambung tinggi. Semua orang ikut merasakan dampaknya. Ada banyak yang di PHK. Ada orang yang sulit mencari pekerjaan lagi. Ada yang sulit untuk makan dan minum sehari-hari. Di tengah-tengah situasi yang seperti ini, penulis kitab Ratapan yakni Yeremia mengingatkan kita bahwa masih ada kasih setia Tuhan dalam diri orang-orang percaya. Sekalipun Tuhan tidak segera mengubah keadaan kita dengan seketika, tetapi minimal Allah mengubah keadaan hati kita. Sikap hati kita harus berubah. Kita harus yakin bahwa Allah tetap sama, Allah pemelihara hidup kita. Dialah Tuhan yang penuh kasih setia. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.